Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah banyak bahas soal penguasaan diri, kemenangan pribadi itu, kali ini kita mau geser sedikit nih. Kita lihat gimana prinsip-prinsip itu berlaku waktu kita, ya, berinteraksi sama orang lain. Kita akan gali lebih dalam bagian 3 dari materi Anda, kemenangan publik, dan paradigma interdependensi. Kita udah sama-sama lihat lah ya, pentingnya kemenangan pribadi. Jadi proaktif, punya tujuan jelas, terus apa tuh, dahulukan yang utama, itu kan kunci banget. Tapi ya gitu, hidup kan gak di ruang hampa ya kan? Kita pasti perlu berhubungan, kerja bareng. Nah, disinilah konsep interdependensi itu jadi penting banget. Betul, betul sekali. Dan yang perlu diingat, interdependensi itu sebuah pilihan. Tapi pilihan yang hanya bisa dibuat oleh orang yang udah independen. Nggak bisa dibalik prosesnya. Kalau kita masih dependen, ya belum bisa milih jadi interdependen. Jadi kemenangan pribadi, kebiasaan 1, 2, 3 itu ibaratnya membangun karakter kita dari dalam. Fondasinya lah, tanpa fondasi karakter yang kuat, yang di materi Anda disebut etika karakter, semua teknik hubungan, secanggih apapun ya, lama-lama akan kerasa kosong aja, atau malah manipulatif gitu. Oke. Jadi fondasi dari dalam diri itu emang harus kuat dulu ya. Karakter dulu baru teknik. Terus gimana nih kita mulai katakanlah membangun jembatan ke orang lain secara efektif? Apa ya ide utamanya gitu? Ada satu metafora yang menurut saya kuat banget di sini. Rekening bank emosional. Coba deh Anda bayangkan, setiap hubungan kita itu punya semacam saldo kepercayaan. Nah, kita bisa nabung ke rekening ini. Caranya ya dengan bersikap sopan, baik, jujur, nepatin janji. Setiap tindakan positif kita itu nambahin saldo kepercayaan di hubungan itu. Wah, menarik nih konsep saldo kepercayaan. Berarti kalau kita katakanlah nggak sopan, ingkar janji, atau mengkhianati kepercayaan, itu sama aja kayak kita narik dana dari rekening itu ya. Tapi kadang gini, apa yang kita anggap setoran bisa jadi kan nggak dirasa gitu sama orang lain. Atau sebaliknya malah, persepsi bisa beda banget soalnya. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Emang persepsi itu krusial. Makanya nanti kita perlu banget bahas soal pemahaman itu di kebiasaan 5 ya. Tapi prinsip dasarnya tetap berlaku. Saldo yang tinggi itu bikin komunikasi jadi lebih gampang, lebih fleksibel. Bahkan nih, kalaupun kita bikin salah, orang cenderung lebih maklum gitu. Karena tabungannya udah banyak. Sebaliknya, kalau saldo rendah atau minus, wah hubungan jadi tegang, penuh curiga, jadi serba nggak enak deh. Dan yang lebih menarik lagi nih, cara pandang ini bisa mengubah gimana kita lihat masalah. Tiap masalah dalam hubungan, sebut aja masalah P, produksi. Itu sebenarnya adalah peluang PC. Maksudnya, peluang buat peningkatan kapasitas produksi. Kesempatan emas buat nambah saldo rekening bank emosional tadi. Wah, ini keren sih, mengubah cara pandang banget. Jadi, misalnya ada komplain dari pelanggan gitu ya. Itu bukan cuma sekedar masalah yang harus diberesin, tapi justru kesempatan emas buat nunjukin kita peduli, kita tanggap, dan akhirnya malah bikin pelanggan itu makin loyal. Sekaligus kita nabung besar ke rekening bank emosional mereka. Gitu ya? Persis, tepat sekali. Dan cara pandang ini nyambung banget ke kebiasaan 4. Berpikir menang-menang, win-win. Ini bukan cuma sekedar teknik negosiasi loh ya, tapi ini filosofi interaksi secara keseluruhan. Tujuannya itu selalu gimana caranya cari solusi yang bikin semua pihak untung, semua merasa didengerin, dan akhirnya komit sama hasilnya. Iya. Beda banget ya sama pola pikir menang kalah yang sering kita lihat. Yang isinya kompetisi melulu. Kayak contoh cerita lomba ke Bermuda di materi Anda itu kan jelas banget. Satu menang, ya yang lain otomatis kalah. Kalau pola pikir menang-menang ini ngelihatnya hidup itu arena kerjasama, peluang itu banyak, cukup buat semua kok. Kesuksesan orang lain itu nggak otomatis ngurangin jatah sukses kita. Bener. Nah, tapi ini penting nih. Untuk bisa benar-benar mencapai solusi menang-menang yang otentik, yang awet gitu, itu butuh karakter yang kuat dari diri kita. Ada 3 pilar penting. Pertama, integritas. Maksudnya, kita setia sama nilai-nilai kita, bisa bikin janji ke diri sendiri dan nepatin. Kedua, kematangan. Ini soal keseimbangan. Antara kita berani ngungkapin apa yang kita rasa dan pikir, tapi juga tetap peduli dan mempertimbangkan perasaan dan pikiran orang lain. Dan ketiga, mentalitas berkelimpahan. Keyakinan kalau di dunia ini tuh cukup kok buat semua orang. Lawannya, ya mentalitas kelangkaan yang serba merasa kurang.
Nah ini dia nyambungnya. Kenapa kemenangan pribadi itu penting banget ya? Integritas, kematangan, mentalitas berkelimpahan itu kan hasil dari kita beresin diri sendiri dulu, ya kan? Baru setelah itu, kita bisa lebih efektif berinteraksi dan cari solusi menang-menang bareng orang lain. Betul sekali. Ditambah lagi, pentingnya punya hubungan yang saldo rekening bank emosionalnya tinggi. Kalau nggak ada modal kepercayaan itu ya paling banter kita cuma bisa kompromi. Kompromi itu kan seringnya nggak ada yang benar-benar puas ya, setengah-setengah gitu. Tapi kalau kepercayaannya tinggi, kita bisa lebih jujur, lebih terbuka. Fokusnya ke masalahnya, bukan ke siapa yang benar, siapa yang salah. Terus bisa cari solusi kreatif bareng-bareng. Kadang malah bisa nemu solusi ketiga yang lebih bagus dari ide awal kita masing-masing. Nah, inilah landasan kuat buat kebiasaan 5, yaitu berusaha memahami dulu baru dipahami, dan kebiasaan 6, sinergi. Benang merahnya. Langkah kita menuju interaksi yang efektif, kemenangan publik ini, itu startnya dari dalam diri. Dari karakter yang independen dan berprinsip. Terus kita bangun kepercayaan pelan-pelan lewat setoran yang konsisten ke rekening bank emosional. Sambil terus diasah juga pola pikir menang-menang. Ini bukan sulap ya, tapi proses membangun fondasi hubungan yang kuat. Benar, fokusnya itu di prinsip dasarnya, bukan cuma di teknik atau polesan luarnya aja. Siapa diri Anda sebenarnya, nilai-nilai Anda, itu yang jauh lebih penting dan akan terpancar keluar. Itu yang membangun kepercayaan jangka panjang. Bukan cuma apa yang Anda katakan atau lakukan sesaat. Ingat, etika karakter itu lebih fundamental daripada etika kepribadian. Menarik banget obrolan kita kali ini. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal nih buat Anda para pendengar renungkan. Coba bayangkan deh, gimana kalau setiap kali Anda ketemu interaksi yang agak sulit atau ada konflik sama orang lain, Anda melihatnya bukan sebagai gangguan atau masalah, tapi justru sebagai kesempatan emas buat melakukan setoran yang signifikan ke rekening bank emosional orang itu. Kira-kira nih, perubahan apa ya yang mungkin bakal terjadi di hubungan-hubungan terpenting dalam hidup Anda? Coba direnungkan.